Shoyan sudah terlebih dahulu turun. Sesaat kemudian, ia melihat kelompok Komandan Jin telah datang. Atas hal itu, Shoyan mengepalkan tangan dan ruang di sekitar mereka langsung membeku. Para naga itu tak bisa bergerak sama sekali. Lantas ia berkata, "Diam di tempat, ada yang ingin kutanyakan." Komandan Jin terkejut melihat betapa mudahnya Shoyan menahan mereka. Lantas ia berteriak, "Kami dari suku Naga Void kuno." Shoyan pun lantas bertanya dengan datar, "Pulau Naga Utara, Selatan, atau Barat?" Mendengar itu, Komandan Jin terperanjat. Hanya klan internal yang tahu rahasia itu. Lantas, ia dengan ragu pun menjawab, "Aku tidak tahu apa maksudmu." Atas jawaban itu, tanpa ekspresi, Shoyan menekan jarinya. Lubang darah muncul di tubuh Komandan Jin. Satu tusukan, lalu tusukan lain. Darah pun bercucuran keluar darinya. Dengan serangan itu, Shoyan pun berkata, "Dengan laju darahmu keluar, kau akan mati dalam 5 menit. Kau tahu apa jadinya naga kuno yang kehilangan darahnya?" Atas serangan Shoyan itu, Komandan Jin akhirnya menyerah. Lantas ia menjawab, "Kami dari Pulau Naga Utara." Shoyan pun lantas bertanya lagi, "Bagaimana situasi suku naga?" Komandan Jin menjelaskan, 3 Pulau Naga menyerang Pulau Naga Timur. Tapi Kaisar Naga baru muncul, dan setelah para sesepuh kembali dari retreat, kekuatan mereka meningkat pesat. Dengan jawaban itu, Shoyan pun menghela nafas. Lantas ia bergumam, "Jadi akhirnya benar-benar terjadi." Sesaat kemudian, ia bertanya lagi, "Apa tujuan kalian ke suku Piton Ninshin Deep Ground?" Komandan Jin lantas menjawab, "Untuk membentuk aliansi dan menyerang Pulau Naga Timur bersama." Atas jawaban itu, Shoyan mengeras. Lantas ia bertanya lagi, "Kalian bahkan meminta bantuan luar untuk urusan internal?" Atas teriakan Shoyan itu, Komandan Jin pun menjawab, "Itu perintah 3 Raja Naga, kami hanya mengikuti." Dengan jawaban itu, Shoyan bertanya lagi dengan dingin, "Apa bala bantuan lainnya?" Komandan Jin menegang, namun di bawah tekanan jari Shoyan, ia akhirnya berteriak, "Mereka juga mengundang suku Heaven Demon Phoenix. Mereka setuju membantu, tapi meminta agar Kaisar Naga baru diserahkan kepada mereka." Atas jawaban itu, wajah Shoyan menggelap. Lantas ia berkata, 3 bajingan itu benar-benar tidak tahu malu, bahkan menjual Kaisar Naga mereka kepada musuh bebuyutan. Dengan aliansi 2 suku besar itu, Pulau Naga Timur dan Xian akan berada dalam bahaya besar. Melihat Shoyan marah, tubuh Komandan Jin bergetar, dan ia pun buru-buru menutup mulutnya. Sesaat kemudian, Cailin maju dan berbicara dengan alis mengerut. "Sepertinya, Xian sedang berada dalam situasi sulit. Haruskah kita segera menuju alam kosong untuk membantunya?" Atas pertanyaan Cailin, mata Shoyan berkilat sebelum ia menggeleng. Lantas ia berkata, "Jangan terlalu terburu-buru. Selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Piton Ninshin Deep Ground belum masuk ke alam kosong, Xian masih bisa bertahan. Kita harus menahan kedua suku itu di sini." Cailin pun mengangguk lembut dan tidak berkata lagi. Setelah menetapkan keputusannya, Shoyan menggali beberapa informasi tambahan dari Komandan Jin. Begitu tidak ada lagi hal lain yang bisa dia dapat, ia pun mengakhiri interogasi. Setelah Shoyan mengakhirinya, Komandan Jin berbicara dengan nada lemah. "Sekarang, bisakah kau melepaskan kami? Aku sudah memberitahumu segalanya." Sebagian besar darahnya telah mengalir keluar. Jika ini terus berlanjut, ia akan lumpuh. Atas pertanyaan itu, Shoyan meliriknya acuh tak acuh. Dengan satu tekanan jari, ia menyegel doji di tubuh kelompok naga itu. Lengan bajunya berkibar. Lalu tubuh mereka dilemparkan ke salah satu celah gelap di dalam jurang. Terowongan di jurang ini tak terhitung jumlahnya. Bahkan, suku Piton Ninshin sendiri tak tahu akhir dari seluruh jalur itu. Dengan doji disegel, hidup dan mati mereka sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Shoyan tak mau membuang waktu. Ia lantas berseru, "Ayo pergi, kita menuju Ninshin Spring." Ia melesat masuk ke dalam bawah tanah, diikuti Cailin, Xian, dan Jinglin. Medan dunia di bawah tanah sangat rumit, tetapi mereka sudah mempersiapkan diri dan memiliki peta rinci. Dalam 1 jam, mereka menembus area bawah tanah terdalam. Setelah melewati beberapa pemukiman suku manusia ular, mereka akhirnya mencapai pusat wilayah Piton Ninshin Deep Ground, jaringan ular Shin bawah tanah. Tempat ini adalah markas suci suku Piton Ninshin.
Karena statusnya yang sakral, penjagaannya sangat ketat. Bahkan manusia ular biasa tidak diizinkan masuk. Sesampainya di sebuah bukit, Xiaoyan pun bergumam. Tak heran, ini salah satu dari 3 suku besar dunia Magical Beast. Ahlinya begitu banyak. Di sisi Cailin yang juga melihat lautan manusia ular di dataran, ia tampak terkejut. Lantas ia berkata, "Tak kusangka suku ular sebesar ini masih ada. Menurut silsilah suku, bangsaku pindah ke Gurun Tengger sejak lama. Tapi aku tidak tahu apakah asal kami sebenarnya dari wilayah ini." Xiaoyan pun tersenyum tipis dan menatap lebih dalam ke jaringan bawah tanah. Lantas ia berkata, 9 mata air tenang ada di bagian terdalam wilayah mereka. Namun ada banyak ahli kuat di sana. Bahkan beberapa banseng akan merepotkan jika kita ketahuan. Sembunyikan aura kalian. Kelompok itu pun mengangguk. Meski Xiaoyan seorang doseng, jika ditemukan di wilayah inti suku naga tanah dalam, ia tetap akan menghadapi kesulitan. Segera, Xiaoyan mengayunkan lengan. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan menyelimuti mereka. Dalam sekejap, mereka menghilang. Kini, Xiaoyan telah berada di puncak kekuatan dunia ini. Ia mengendalikan kekuatan ruang dengan sangat mahir, bahkan mampu berjalan di alam kosong. Membawa 3 orang bersamanya tak menjadi beban. Dengan cepat, ia menembus ruang demi ruang, melaju menuju pusat jaringan ular Shin tanpa menarik perhatian. Semakin dekat ke bagian terdalam, aura para ahli terasa semakin kuat. Beberapa persepsi spiritual bahkan seolah menyapu keberadaan mereka, namun tidak menemukan apapun. Dengan kemampuan ruang, Xiaoyan membawa kelompoknya menembus penjagaan tanpa terdeteksi. Akhirnya, mereka tiba di sebuah jurang hitam raksasa selebar 1000 kaki tampak tak berdasar. Dari bawahnya terus melesat hawa dingin pekat yang menyapu membukukan doji siapapun yang berdiri terlalu dekat. Di dasar jurang inilah bersemayam kolam suci suku Piton Ninshin, mata air 9 tenang. Itu adalah tujuan utama mereka. Angin gelap dan dingin berhembus kuat, menjadi pertahanan alami bagi tempat ini. Sesaat kemudian, ruang di atas jurang terdistorsi. Kelompok Xiaoyan muncul. Xiaoyan melirik ke bawah, tersenyum tipis, lalu sekali lagi menggerakkan lengan bajunya. Kekuatan ruang padat melilit mereka, menembus badai dingin dan meluncur menuju dasar jurang. Jurang itu sangat dalam. Setelah sekitar 10 menit, mereka akhirnya melihat dasar. Sebuah danau besar berwarna kuning tua, kilau merah darah samar bercampur di dalamnya, menyebarkan uap kuning pucat yang naik ke langit. Inilah 9 musim semi tenang yang legendaris. Xiaoyan mengembuskan nafas lega dan mendekat. Energi gelap dan dingin yang menusuk langsung menyusup ke tubuhnya. Sesampainya di sana, sontak Xue Yixian pun berbisik. Tempat ini terlalu dingin, bahkan Piton Ninshin sendiri tidak bisa bertahan lama. Tidak ada yang datang ke sini kecuali terpaksa. Itu memberi kita cukup waktu. Meski berdiri jauh dari danau, tubuhnya sudah merasa tidak nyaman. Xiaoyan pun mengangguk dan berhenti di tepi mata air. Ia menunduk dan menyentuh permukaan danau. Desisan pun terasa. Es kuning tua langsung menjalar naik ke lengannya. Atas hal itu, Xiaoyan pun bergumam. Benar-benar kuat. Tak heran, bahkan guru tidak bisa mencapai dasarnya. Dengan cepat, ia mengalirkan Heavenly Flame, melelehkan es yang membungkus lengannya. Setelah itu, Xiaoyan kembali menatap Cailin. Lantas ia berkata, "Cailin, aku akan turun ke dasar dan mengambil Springboard Kristal. Setelah berhasil, kau masuk menyusul, aku akan melindungi dari bawah." Hanya mereka berdua yang mampu mendekati mata air ini. Untuk Xiaoyan, berkat kekuatan dan Heavenly Flame-nya. Sementara Cailin, berkat garis keturunannya. Sebelum Xiaoyan masuk, Cailin pun berkata dengan serius, "Baik, hati-hati, mundurlah jika terlalu berbahaya." Atas kekhawatiran itu, Xiaoyan mengangguk yakin. Dengan 4 Heavenly Flame dan tubuh doseng, ia percaya dapat menahan dinginnya. Ia kemudian berkata kepada Xue Yixian dan Jinlin, "Kalian semua sembunyi, jangan sampai ada yang menemukan kita." Setelah mengucapkan kata-katanya, Heavenly Flame segera menyembur keluar dari pori-porinya, menciptakan kabut putih saat bersentuhan dengan hawa dingin. Dengan satu helaan nafas, Xiaoyan melompat masuk ke mata air. Tubuhnya tenggelam, melesat ke dasar seperti kilat. Asap putih mengepul hebat, hasil benturan Heavenly Flame dengan dingin yang ekstrim. Sementara itu, Cailin mengibaskan tangan, menyebarkan kabut uap itu. Setelah asap berhenti, ia menghela nafas lega dan berkata, "Kita sembunyi dahulu. Kita bahas langkah selanjutnya setelah Xiaoyan keluar."
Sho Yixian dan Jing Lin mengangguk. Cahaya melintas di tubuh mereka, lalu mereka menghilang kegelapan sambil menekan aura masing-masing. Cailin juga menarik diri ke dalam bayangan. Area sekitar Ninshin Yellow Spring kembali sunyi, hanya ditemani suara angin dari kejauhan. Untungnya, tak ada siapapun yang datang menyelidiki jurang dalam itu. Di dalam danau, sesosok bayangan melesat menembus danau kuning keruh. Api surgawi yang menyelimuti Shoyan terus mengeluarkan suara desisan setiap kali bersentuhan dengan air. Merasakan hawa di dalam itu, Shoyan pun berkata, sungguh pantas disebut 9 musim semi tenang. Kekuatan gelap dan dinginnya benar-benar menakutkan. Shoyan bergerak semakin dalam, wajahnya kian serius. Bahkan dengan perlindungan api surgawi, tubuhnya mulai mati rasa. Doji di sekujur tubuh pun terasa melambat. Lantas ia berkata, aku tidak bisa tinggal lama di sini, harus lebih cepat. Melawan dingin ekstrim itu membuat dojinya terkuras. Meski sudah berada di kelas Doseng, energi gelap dan dingin di mata air ini tak bisa dikendalikan, apalagi diserap. Ia mempercepat gerakan, meninggalkan jejak air dalam yang segera tertutup kembali. Semakin ke bawah, dingin itu semakin menggila. Shoyan harus memaksa seluruh kekuatannya untuk menjaga doji tetap mengalir. Kegelapan pekat menyelimuti dasar danau. Lantas ia berseru, seberapa dalam mata air ini sebenarnya? Jika terus begini, aku harus kembali. Shoyan mengerutkan alis. Energi di tempat ini bahkan mengikis doji. Tanpa api surgawi, mustahil ia bisa turun sejauh ini. Sesaat kemudian, suara desisan samar terdengar. Seketika, air di belakangnya mengompres. Dan bang, Shoyan memukul ke belakang, menghancurkan bayangan hitam yang mengintai. Makhluk itu meledak menjadi kabut darah. Sebelum sempat bergerak lagi, air di sekitar berfluktuasi. Lantas ia bertanya-tanya, bahkan ada makhluk hidup di tempat seperti ini? Kabut hitam itu tiba-tiba memenuhi pandangan. Bukan kabut, melainkan ribuan ular kecil berwarna biru bercahaya. Ribuan ular itu memuntahkan panah-panah air gelap pekat yang melesat cepat, mengoyak danau dengan suara berat. Atas serangan itu, Shoyan pun berseru. Kekuatan gelap dan dinginnya bahkan lebih ganas. Tempat aneh memang melahirkan makhluk aneh. Shoyan teringat dunia magma di bawah Akademi Jianan. Sama-sama penuh makhluk misterius yang tak tersentuh dunia luar. Segera, ia berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat ke bawah. Dan ia pun bergumam, aku tak boleh membuang doji melawan mereka. Namun, kawanan ular itu mengejar dari segala arah, tanpa henti. Ia pun bergumam lagi, sungguh hal yang merepotkan. Melihat mereka terus mendekat, Shoyan mengeraskan ekspresi. Api surgawi berkobar di tangannya sebelum ia melemparkannya ke belakang. Api itu meledak menjadi lautan api membukukan ular-ular yang menabraknya. Sisa kawanan itu akhirnya berhenti, terus menembakkan panah air dari kejauhan untuk memadamkan api. Shoyan memanfaatkan momen itu untuk melesat turun, meninggalkan mereka. Sesaat kemudian, ia menarik nafas lega dan menatap ke bawah. Dan ia pun bergumam, tempat ini benar-benar berbahaya. Bukan kekuatan ular-ular itu, tapi panah air mereka. Bahkan Banseng pun bisa celaka. Shoyan pun mempercepat gerakan dan akhirnya mencapai sebuah area luas berpasir. Pecahan batu berkilau memenuhi dasar danau, membuat tempat itu sedikit lebih tenang. Ia pun mencari kristal darah musim semi, namun tak menemukan apapun. Lantas ia berkata, mata air ini pasti meluas jauh ke dalam bumi. Jika nekat masuk lebih jauh, aku sendiri bisa membeku. Wajahnya pun menggelap. Ia lantas bertanya-tanya, tak ada. Apakah semuanya sudah diambil Peter Ninshin Deepground? Setelah perjuangan sejauh ini, pulang dengan tangan kosong adalah hal yang terakhir yang ia inginkan. Di tengah-tengah kebingungan Shoyan, tiba-tiba sebuah suara lirih terdengar. Selamatkan aku. Shoyan langsung menegang dan bertanya-tanya, siapa? Doji meledak dari tubuhnya. Namun suara itu hilang seketika, seolah hanya ilusi. Shoyan tahu pada levelnya ia tidak mungkin salah dengar. Atas hal itu, Shoyan pun turun ke pasir dan menghantam tanah. Dan boom, pasir terbelah, memperlihatkan rantai logam raksasa yang membentang ratusan meter. Shoyan menariknya, lalu 3 rantai lain ikut terangkat. Semua terhubung pada sebuah tonjolan besar seperti gunung. Namun yang menarik perhatiannya justru gumpalan lumpur hitam di tengahnya. Dengan satu kibasan, lumpur itu terpental, memperlihatkan sosok manusia kurus seperti kerangka. Melihat itu, Shoyan pun bergumam,
Aura ini seorang elit dosing bintang 3. Kenapa dia terkurung di sini? Tiba-tiba mata sosok itu terbuka. Sorotnya gila, suaranya parau menggema di dasar mata air. Lantas ia berseru, "Selamatkan aku, dan seluruh suku Piton Ninshin Deep Ground akan menjadi bawahanmu." Atas hal itu, Xiaoyan pun mengerutkan kening saat memperhatikan sosok kurus kering yang terikat rantai logam raksasa. Sosok itu tampak kelelahan, nafas terengah-engah, dan dojinya terus terkuras oleh energi gelap dan dingin dari rantai tersebut. Ia hidup, tapi hanya pada ujung nafas terakhirnya. Xiaoyan pun bertanya, "Siapa yang menjebakmu sampai separah ini?" Ia terkejut menemukan hal sebesar ini di dasar 9 musim semi tenang. Sesaat kemudian, sosok kerangka itu akhirnya menjawab. Suaranya parau seperti gesekan batu. "Aku, Yao Ming, kepala suku Piton Ninshin Deep Ground. Selamatkan aku. Apapun syaratmu, aku akan setuju." Xiaoyan tetap tenang. Lantas ia bertanya, "Apa? Kepala suku? Bukankah pemimpinnya Yao Xiaotian?" Mendengar nama itu, mata Yao Ming langsung memerah. Dengan suara penuh kebencian, ia melontarkan sumpah serapah. Dialah kakak kandung Yao Xiaotian dan seharusnya menjadi kepala suku. Namun Xiaotian racuninya, menyerangnya saat lemah, lalu menyegelnya di sini selama ratusan tahun. Tidak dibunuh, justru dibiarkan hidup tersiksa oleh dingin ekstrim musim semi tenang. Xiaoyan pun terdiam sejenak. Ia teringat kakak-kakaknya, Xiao Ding dan Xiao Li, dan sulit membayangkan saudara yang saling membenci sampai seperti ini. Mendengarkan penjelasan tentang perebutan posisi kepala suku, Yao Ming melanjutkan, "Aku bintang 2 dosen sekarang. Yao Xiaotian mungkin baru bintang 1, tapi dia dibantu tetua pertama, seekor dosen juga. Jika keduanya dibasmi, akulah kepala suku yang besar." Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan sedikit terkejut. Fondasi suku Piton Ninshin Deep Ground ternyata jauh lebih kuat dari yang dia duga. Di dalamnya terdapat 2 doseng, bahkan 3 jika Yao Ming bebas. Ia mulai menghitung. Jika Yao Ming benar-benar kembali berkuasa, maka rencana 3 pulau naga untuk bekerja sama dengan Yao Xiaotian akan hancur. Itu akan membantu Xian, tapi tetap saja. Xiaoyan dengan datar pun berkata, "Aku tidak bisa mempercayaimu begitu saja." Atas hal itu, Yao Ming terdiam. Ia pun tahu, baru bertemu tak mungkin membuat orang percaya. Segera, Xiaoyan melanjutkan, "Tapi ada cara agar aku mau menyelamatkanmu. Biarkan aku menempatkan jejak spiritualku di jiwamu. Jika kau mengkhianatiku, aku bisa meledakkannya dan menghancurkan jiwamu." Atas hal itu, wajah Yao Ming menegang. Itu berarti menyerahkan hidupnya. Namun kebencian pada adiknya sudah menumpuk selama berabad-abad. Akhirnya, ia menggetakkan gigi. Lantas ia menjawab, "Baik, lakukanlah." Segera, dengan susah payah ia memanggil jiwanya, seekor ular hitam besar. Xiaoyan mengirimkan jejak spiritual berisi kekuatan api surgawi menembus dahi ular itu. Ular tersebut bergetar keras dan kembali memasuki alis Yao Ming. Xiaoyan bisa merasakan fluktuasinya. Dengan satu pikiran saja, ia dapat menghancurkan jiwa Yao Ming. Setelah hal itu dilakukan, Xiaoyan pun bertanya, "Sekarang aku datang ke sini untuk mencari kristal darah musim semi. Kau tahu di mana?" Atas pertanyaan Xiaoyan, Yao Ming ragu sejenak sebelum membuka mulut. Cahaya darah keluar dan berubah menjadi kristal merah seukuran telapak tangan. Lantas ia berkata, "Aku telah menelannya selama berabad-abad ini." Atas hal itu, Xiaoyan memandangnya, dan ia pun berkata, "Ini kristal darah musim semi." Setelah itu, Xiaoyan menerima kristal darah musim semi dari Yao Ming. Begitu menyentuhnya, kekuatan gelap dan dingin langsung membubuhkan tangannya. Ia lantas bergumam, "Memang ini." Ia menghancurkan es tipis di permukaan kristal lalu menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Lantas ia bertanya, "Bagaimana cara membebaskanmu? Haruskah aku memutus rantai ini?" Yao Ming menggeleng, lantas ia menjawab, "Rantainya bukan masalah utama. Batu yin musim semi kuning di ujungnya lah yang menguras dojiku. Ada sebuah saklar tersembunyi di tempat rantai tertanam. Hancurkan itu, dan aku bebas." Xiaoyan melayang ke ujung rantai, menatap tonjolan hitam pekat sebesar gunung kecil yang memancarkan dingin ekstrim. Dan ia pun bergumam, "Inikah batu yin musim semi kuning?" Ia menghantamnya, air berguncang hebat, tapi batu itu bahkan tidak retak. Yao Ming menjelaskan betapa kerasnya batu tersebut, dimurnikan oleh energi gelap selama ribuan tahun.
Shoyan mencoba memegang rantainya, namun dinginnya menusuk sampai ke tulang. Ia menarik tangan dengan cepat. Lantas ia bergumam, hal-hal di tempat ini benar-benar tidak normal. Ia berhenti memaksakan kekuatan brute force. Dengan 2 jari, ia memadatkan api surgawi menjadi jarum api dan menusuknya ke celah tempat rantai menyatu dengan batu. Jarum itu akhirnya menyentuh sebuah plat keras. Dan ketika ia menekan sedikit lebih kuat, sebuah retakan terdengar. Via energi merambat, rantai raksasa itu pecah. Yao Ming yang tadinya sudah putus asa, langsung menatapnya dengan kegembiraan liar. Sementara itu, jauh di atas bawah tanah suku ular, Yao Xiaotian, kepala suku saat ini tiba-tiba membuka mata. Lantas ia berkata, "Segelnya pecah." Ia berdiri dengan wajah gelap, memerintahkan tetua pertama untuk bersiap, lalu menghilang dari singgasananya. Di dasar danau, Shoyan memecahkan rantai terakhir. Yao Ming hampir jatuh ke lantai, namun Shoyan menopangnya dengan kekuatan lembut. Lantas ia berkata kepada Yao Ming, "Dojimu hampir habis. Bahkan Do Song pun bisa membunuhmu dalam keadaan begini." Atas ucapan itu, Yao Ming tertawa lemah. "Teman muda, bolehkah aku tahu namamu?" Shoyan pun menjawab, "Aku Shoyan." Lantas ia berkata lagi, "Shoyan, aku berutang 1 nyawa padamu. Jika aku bisa membalas dendam, seluruh suku Piton Ninshi Dipgon akan membantumu memenuhi permintaan apapun." Shoyan menilai ketulusannya, lalu melemparkan botol pil obat dan berkata, "Pulihkan dojimu dulu. Kita tidak boleh lama di sini. Setelah itu, barulah kita cari Yao Xiaotian." Yao Ming pun menelan pil tanpa ragu. Keduanya melesat naik, menembus 9 musim semi tenang. Dalam perjalanan, mereka dijaga kawanan ular aneh. Namun Yao Ming mengusirnya dengan suara khusus. Tak lama, cahaya terlihat. Shoyan mempercepat. Lantas ia berkata, "Kita hampir keluar." Mereka menembus permukaan danau, dan bang, sebuah sosok jatuh dari langit. Shoyan menangkapnya. Ia terkejut melihat darah di sudut bibirnya dan berseru, "Cailin?" Sembari menggetakkan gigi, Cailin pun berkata, "Dia menyerang kami bertiga. Qinglin dan Xian juga terluka." Atas hal itu, Shoyan mengangkat kepala. Di udara, seorang berpakaian hitam menatap mereka dengan tatapan dingin dan kejam. Ia melirik Yao Ming yang lemah lalu mencibir. "Berani merusak rencanaku. Bagus, hari ini kalian semua akan dikubur di sini. Ketiga wanita itu akan kujaga sendiri sebagai bayaran atas kebodohanmu." Atas ucapan itu, mata Shoyan menjadi sedingin pisau.